Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari implementasi air biru dan cara kita kirim data saat menggunakan Moodle. Oke, untuk anggota kelompoknya ada Khairul Rasyid Gunawan, NIM 36, Andika Sevanya Bramantya, NIM 39, dan M. Fawas Akbar, 40, NIM 46, dan Muhammad Imam Salahuddin, NIM 67. Jadi, apa itu Moodle? Moodle adalah sebuah learning management system yang dirancang untuk memberikan pendidik, administrator, dan peserta didik dengan sistem yang tangguh, aman, dan terintegrasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan. Moodle banyak digunakan oleh universitas di Indonesia dalam membantu para mahasiswa dan dosen dalam proses belajar setiap harinya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, sistem kerja komunikasi data. Yang pertama adalah sumber data. Proses komunikasi data dimulai dari sumber, yaitu perangkat atau pengguna yang menghasilkan informasi. Misalnya, seorang dosen yang mengunggah materi kuliah ke platform Moodle atau Eldiro menggunakan laptop atau smartphone. Data materi tersebut masih berupa file digital seperti PDF, PPT, atau video. Yang kedua ada encoder. Encoder adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data dari satu format atau kode ke format atau kode lain. Data yang akan dikirim oleh dosen diubah menjadi format biner atau format terkompresi lainnya melalui algoritma tertentu. Yang selanjutnya nomor 3 adalah transmitter. Agar data bisa ditransmisikan, perangkat mengubah informasi digital menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi. Laptop dosen akan mengubah file menjadi paket data menggunakan protokol komunikasi internet, yang misalnya TCP atau IP, sebelum dikirimkan melalui jaringan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah media transmisi. Data kemudian berjalan melalui media transmisi yang dapat berupa kabel LAN atau LAN, Wi-Fi, atau jaringan seluler. Media ini menjadi jalur yang menghubungkan perangkat dosen dengan server Moodle. Selama perjalanan, data bisa mengalami hambatan seperti gangguan sinyal atau keterbatasan bandwidth, sehingga sistem jaringan perlu memastikan keandalan pengiriman. Selanjutnya adalah receiver. Sinyal kemudian diterima oleh perangkat receiver yang dikirim oleh transmitter. Sinyal dari transmitter kemudian diubah menjadi data yang dapat dipahami oleh receiver. Contoh aplikasinya adalah ketika mahasiswa menerima bahan ajar dari guru, pengguna menerima pesan dari pengguna lain, atau server menerima sinyal request dari mahasiswa. Itu adalah termasuk perangkat yang termasuk receiver. Selanjutnya ada decoder. Data yang telah diterima tadi akan diteruskan ke decoder. Decoder adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data dari format atau kode yang telah di-encode kembali ke format atau kode yang asli. Setelah data yang dikirim melalui media transmisi diterima, maka akan melalui proses decoding untuk mengubah data ke format aslinya, sehingga dapat dipahami. Yang selanjutnya adalah server Moodle. Sinyal yang dikirim dari perangkat dosen akan diterima oleh server Moodle yang sudah melalui proses decoding sebagai penerima pertama. Server berfungsi sebagai menyimpan data, mengatur permintaan akses, dan memastikan hanya pengguna yang berhak dapat menerima informasi tersebut. Di tahap ini, receiver mengubah kembali sinyal menjadi data yang dapat disimpan dan ditampilkan oleh server. Dan saat mahasiswa ingin mendownload file yang diberikan oleh dosen melalui Moodle atau Eldiru, maka komunikasi data yang terjadi akan sama seperti saat dosen mengirimkan sebuah data dari perangkat dosen ke server. Yang berbeda hanyalah server bekerja sebagai pengirim dan perangkat mahasiswa bekerja sebagai penerima. Selanjutnya.
Ini mungkin gambaran bagaimana data itu dikirim. Bisa dilihat kalau dari perangkat keras seperti laptop, HP, atau PC akan mengirimkan data melalui internet yang akan disalurkan melalui web server. Setelah itu akan disimpan oleh database server itu sendiri. Bisa di next. Mungkin ini adalah gambaran yang lebih detail lagi, di mana saat data dikirim akan melakukan proses encoding, lalu dikirim menggunakan transmitting, lalu setelah data dikirim akan diterima oleh penerima data tersebut, lalu akan melalui proses encoding atau membalikan data itu kembali dan akan diterima oleh penerima, dan data itu akan diterima oleh penerima. Mungkin selanjutnya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam melakukan presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.